semuanya, perkenalkan nama saya Winda Takin Lembang dengan NIM 223118055. Nah, saya akan menjelaskan tentang siklus air dan dampaknya. Sebelumnya adik-adik pasti tahu ya, apa sih manfaat air untuk kita? Air dapat digunakan sebagai sumber untuk minum, mandi, mencuci, digunakan tumbuhan untuk fotosintesis dan juga banyak manfaat lainnya. Adik-adik bisa sebutkan apalagi ya manfaat air untuk kehidupan kita? Tapi pernah nggak sih berpikir mengapa air yang kita gunakan seakan tidak pernah habis? Bayangkan beberapa miliar manusia yang setiap hari menggunakan air, namun air masih terus tersedia karena apa ya? Jawabannya karena adanya siklus air. Siklus air adalah tahapan atau rangkaian yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Singkatnya, siklus air ini merupakan perputaran air dari bumi ke atmosfer, kembali lagi ke bumi. Siklus air terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, evaporasi dan transpirasi. Yang kedua, kondensasi. Yang ketiga, presipitasi. Yang keempat, infiltrasi. Perkenalkan, nama saya Lispa Natalia, NIM 231180005. Nah, di sini saya akan membahas tentang evaporasi dan transpirasi evaporasi. Evaporasi dan transpirasi evaporasi merupakan proses penguapan yang terjadi pada air yang ada di rawa, sungai, laut, dan lainnya. Penguapan ini terjadi karena adanya sinar matahari air berubah menjadi uap atau gas dan kemudian naik menuju air, sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Pada prinsipnya, baik evaporasi maupun transpirasi merupakan proses yang sama, yaitu sama-sama proses penguapan. Bedanya, evaporasi berasal dari air yang ada di bumi, sedangkan transpirasi berasal dari makhluk hidup, umumnya tumbuh-tumbuhan. Jadi, sama-sama merupakan proses penguapan yang perubahan zat cair menjadi gas. Nah, setelah air yang ada di bumi jadi menguap, maka akan terjadi proses kedua, yaitu kondensasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kondensasi itu? Kondensasi merupakan perubahan air dari gas menjadi cair, yang mana merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Kondensasi ini terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan uap air di atmosfer berubah menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu rendah. Kemudian partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan membentuk awan. Perkenalkan, nama saya Delwinda Totorungun dengan NIM 223118044. Sekarang, kenalan yuk, ada apa saja ya jenis siklus air. Siklus air yang pertama adalah siklus pendek. Siklus pendek ini dimulai dengan terjadinya evaporasi air laut atmosfer, kemudian pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan jatuh kembali ke laut. Jadi, dalam siklus pendek ini, prosesnya terjadi dari laut kembali ke laut tanpa melewati proses di daratan. Siklus yang kedua ada yang disebut dengan siklus sedang. Pada siklus sedang ini, awalnya sama dengan siklus pendek, dimulai dengan evaporasi air laut atmosfer, yang mana nantinya akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan yang terbentuk ini kemudian oleh bantuan angin terjadilah afeksi, yaitu awan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Awan bertiup dari atas laut menuju ke atas daratan, sehingga di atas daratan terjadilah presipitasi. Bedanya dengan siklus pendek, presipitasinya pada siklus sedang terjadi di daratan, sedangkan pada siklus pendek tetap terjadi di atas laut. Jadi, fokus kita adalah adanya perpindahan letak awan setelah evaporasi dan juga ketika terjadinya presipitasi.
Berikutnya adalah siklus panjang. Siklus panjang ini merupakan siklus yang pelengkap. Bisa kita lihat ya, terjadi evaporasi kemudian kondensasi. Nah, di sini bedanya, presipitasinya terjadi tidak hanya di darat namun juga terjadi afeksi kembali sehingga presipitasi juga terjadi di puncak gunung. Yang mana kan puncak gunung kan tinggi. Nah, suhu yang tinggi di daerah puncak gunung menyebabkan terbentuknya hujan salju. Jadi, mari kita bahas lebih detail siklus panjang ini, dimulai dari evaporasi dan kondensasi dari air laut sama seperti siklus pendek dan sedang. Kemudian, awan dibawa angin ke tempat yang lebih tinggi di daerah daratan. Jadi, melalui daratan dulu ya. Awan bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai serta transpirasi tumbuhan karena dipengaruhi ketinggian tempat uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju. Terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Bongkahan es ini kemudian akan meluncur ke tempat lebih rendah dan membentuk glester-glester yang telah mengalir ke tempat lebih rendah akan terkena suhu lebih tinggi, menyebabkan glester mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali ke laut. Setelah sampai di laut, lanjut lagi seperti tadi, dimulai lagi dengan evaporasi, begitu seterusnya. Nah, kita sudah membahas tentang siklus air. Sekarang, apa saja sih kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air? Pertama, ternyata proses pengaspalan dapat mempengaruhi siklus air. Kenapa ya? Karena ternyata pengaspalan dapat mengurangi daerah resapan air karena yang seharusnya air dapat diserap oleh tanah. Ketika tanah dilakukan pengaspalan, maka air tidak akan diserap lagi oleh tanah di daerah tersebut. Kemudian penebangan hutan dapat mempengaruhi siklus air yang mana seharusnya setelah terjadi presipitasi atau turunnya hujan, air dapat diserap oleh akar-akar pepohonan, namun penebangan hutan menyebabkan daerah resapan air menjadi berkurang. Berikutnya banyaknya kegiatan mengubah daerah resapan air menjadi bangunan. Lalu, penggunaan air secara berlebihan juga dapat mempengaruhi siklus air. Ini adalah beberapa kegiatan yang dapat mempengaruhi siklus air. Don't give